Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Desain Teknik Biomedis. Eh, Desain Teknik Biomedis ini merupakan pertemuan ke-6 kita, dan kita akan membahas tentang eh, desain industrial ya, atau industrial design. Baik, sebelum kita mulai video kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, cukup. Oke. Nah, ini merupakan gambar dari sketsa desain industri ya. Jadi ini seperti ini. Contoh-contohnya ini ada LED-nya, ini bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi kita akan pelajari ini nanti. Oke. Jadi dalam video kali ini adalah yang akan kita pelajari di video kali ini ya. Jadi apa itu desain industrial? Terus yang berikutnya adalah kenapa sih kita membutuhkan desain industrial gitu ya? Apa sih manfaatnya gitu kan? Terus yang berikutnya adalah pengaruh dari desain industri itu seperti apa. Yang berikutnya adalah proses desain industri. Untuk yang manajemen sama asesmen kayaknya tidak akan kita sampaikan ya. Oke, jadi ini adalah highlight untuk materi dari desain industrial kita ya. Mungkin nanti di akhir kita akan menonton beberapa video proses desain industri juga. Pembuatan desain industri. Oke, kita mulai dari sini. Jadi ini merupakan langkah-langkah pengembangan dari sebuah produk ya, product development. Jadi ada yang fase pertama adalah planning ini. Ini sebenarnya hampir setiap kemarin juga sudah saya sampaikan ini planning, terus ada konsep development atau pengembangan konsep, terus kita membuat desain atau sistemnya gimana, pembuatan desain, terus ada desain didetailkan lagi. Terus ini di sini juga mungkin ada di sini pembuatan prototyping ya, prototyping terus dites terus di refinement terus akhirnya pemrosesan sebuah diproduksi gitu ya. Nah, untuk industrial design sendiri itu kita ada di sini ya. Tuh, geser. Sini. Nah, chapter 2 kan development process organization itu semuanya, menyangkut semuanya. Terus ada opportunity identifikasi kesempatan itu ada di chapter ketiga. Terus product planning itu ada di chapter keempat. Terus ada mengidentifikasikan kebutuhan customer itu di chapter kelima. Product specification chapter 6. Ini konsep selection juga sudah kita jelaskan di sini. Terus video sebelumnya ada produk arsitektur atau mengembangkan sebuah arsitektur produk ya. Nah, yang sekarang ada chapter 11 yaitu tentang industrial design. Jadi buku saya yang gunakan itu sudah saya sampaikan dan sudah saya upload di Google Classroom kita ya. Oke, jadi ini adalah industrial design. Industrial design itu berarti patokannya dari konsep development atau pengembangan konsep, terus pengembangan sistem desain sampai detail desainnya seperti apa. Jadi hampir mirip kayak prototyping ya, model kasar ya, sampai ke model kasarnya. Jadi sebelum testing, tapi intinya sudah ada tampilannya yang pasti gitu ya dari produk yang dibuat gitu. Oke, kita sekarang ke sini. Apa itu sih sebenarnya dari desain industrial itu gitu ya? Jadi IDSA atau Industrial Design Society of America itu menyebutkan atau memberikan pengertian desain industrial itu adalah sebuah layanan profesional dalam membuat dan mengembangkan konsep dan spesifikasi yang mengoptimalkan fungsi nilai
fungsi, nilai, dan tampilan produk dari sistem untuk keuntungan bersama bagi pengguna dan produsen. Jadi ini ada garis bawahnya ya, atau ada kata-kata merah di sini, kata-kata yang saya highlight, yaitu tentang mengoptimalkan fungsi, nilai, dan tampilan produk. Jadi mungkin kalau di video-video kita sebelumnya itu kita baru mengembangkan konsep. Jadi kan konsep hanya gambaran kasar saja. Fungsinya dia memiliki fungsi ini nih, gerak tuasnya seperti ini nih, misalnya konsep seperti itu. Terus ada produk arsitektur. Jadi produk arsitektur itu sistemnya nanti akan seperti apa sih? Fitur-fitur apa aja yang dimiliki dari produk ini sih? Kita membuat sebuah peta produk tersebut gitu ya. Baik dari segi fungsional maupun dari segi strukturnya. Seperti itu. Itu ada produk arsitektur. Nah, di desain industrial ini itu bagaimana kita menerjemahkan itu semua menjadi sebuah benda, produk yang bisa kita lihat, bisa kita pahami dengan betul ya. Fungsinya seperti apa, nilainya bagaimana, tampilan produknya seperti apa. Jadi misalnya dia jam tangannya kayak gimana nih? Kalau misalnya di gambar ini jam tangannya bisa dicopot pasang nih. Nah, seperti itu. Itu benar-benar bisa tergambarkan dengan jelas di desain industrial ini. Seperti itu. Jadi desain industrial itu malah serangkaian dari kegiatan itu. Jadi pengembangan desain industrial itu dari awal, dari pengembangan konsep segala macam hingga akhirnya dibuatkan sebuah benda yang benar-benar bisa merepresentasikan benda yang sebenarnya gitu sudah hampir sudah bisa dilihat, kita bisa tahu apa bentuknya seperti apa. Ini akan kita jelaskan lebih lanjut atau misalnya kita akan contohkan di video nanti saya akan tampilkan video di sana di slide terakhir mungkin. Oke, itu seperti itu. Jadi pengertiannya ini adalah layanan profesional dalam membuat dan mengembangkan konsep dan spesifikasi. Jadi emang dari awal ya, dari pengembangan konsep, spesifikasinya, terus mengoptimalkan fungsi nilai. Ini ada di konsep juga. Terus nanti akhirnya pembentukan arsitektur produknya gimana, dan benda jadinya yang benar-benar ada tampilan produknya itu seperti apa. Oke, itu adalah. Nah, ini adalah fokus dari desain industri sendiri ya. Jadi fokusnya terhadap pada bentuk dan interaksi user dari produk. Jadi misalnya ketika kita membuat desain industri sebuah mobil, ya benar-benar mobil istilahnya prototipe, bukan prototipe, purwarupa ya, prototipe dari mobil tersebut. Belum bisa jalan sih, belum, tapi bentuknya udah ada tampilannya dan dashboardnya harus ada. Jadi ketika nanti menyetirnya tuh posisinya seperti apa, warnanya gimana mobilnya, dashboardnya warnanya seperti apa, bentuknya gimana, itu harus sudah tergambarkan atau sudah terbentuk jelas di desain industri ini atau desain industrial ini gitu ya. Mungkin ada beberapa prototipe mobil misalnya yang sudah ada mesinnya gitu, tapi di desain industrial ini ya lebih ke prototipenya sih. Jadi kayak kalau di handphone itu ada dummy handphone ya. Jadi secara bentuk tampilan itu sudah bisa misalnya ada handphone flip, nah bisa di flip. Tapi tidak bisa ada tombol-tombolnya bisa dipencet tapi tidak bisa difungsikan. Jadi nggak ada baterainya, nggak ada layar bohongan seperti itu. Oke, itu adalah desain industrial ya. Secara arti adalah ini. Nah, ini adalah contoh dari ini tuh apa ya? Ini antara alat pijet sama alat gerinda tangan. Tapi bentuknya dia menyerupai dari hornet atau lebah gitu ya. Nah, ini proses pengembangan konsepnya, proses desain sketsanya, konsepnya seperti apa, terus jadi bentuknya gimana. Ini kira-kira seperti itu. Oke. Ada beberapa tujuan penting kenapa kita membutuhkan sebuah desain industrial ya. Atau desainer industrial itu sebenarnya memiliki tujuan apa ketika membuat sebuah desain industri. Yang pertama adalah utility-nya. Jadi ketika kita membuat sebuah desain industri itu kita harus bisa membuat benda tersebut. Jadi kita harus bisa ngomongin nih ke orang tersebut. Ini loh bendanya seperti ini, cara pakainya seperti ini, atau utilitasnya seperti ini. Jadi secara antara muka dari produknya juga harus aman, harus bisa digunakan, mudah digunakan ya, dan intuitif gitu ya. Jadi misalnya
tadi itu purwarupa dari sebuah mobil ya, mobilnya benar-benar harus dipakai gitu, didudukin, enak digunakan, secara tampilan juga sudah bagus. Misalnya dia punya lampu LED misalnya, dia harus bisa berkelip-kelip atau gimana, nah seperti itu ya. Yang kedua, dia harus bisa menampilkan tampilannya yang baik. Jadi dari bentuk proporsi, warna, dan garis itu digunakan untuk menghasilkan produk yang enak dipandang gitu ya. Jadi secara estetika itu sudah oke lah. Jadi sesuai dengan bahasa desain dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi misalnya Apple itu emang diciptakan untuk produk-produk yang indah dilihat gitu. Secara fungsinya juga oke, tapi dia mahal gitu kan. Ya seperti itu, tampilannya jadi bagus. Terus pada desain industri juga dia harus bisa memperlihatkan bahwa benda tersebut bisa dirawat gitu ya. Jadi untuk barang-barang tertentu, misalnya mobil gitu ya, jadi dia harus memperhatikan juga gitu. Ini kalau misalnya mesin ini diservis atau mesin ini dibuka itu seperti apa gitu. Jangan sampai ada mesinnya tapi kap mesinnya nggak bisa dibuka gitu kan. Nah, itu harus bisa dikomunikasikan atau si desainer itu harus bisa mengkomunikasikan bahwa produk ini tuh bisa dirawat dan diperbaiki. Atau misalnya mesin fotokopi. Nah, dalam desain industrial ini juga harus bisa ditunjukkan nih bagaimana cara ganti kertasnya, ganti tintanya seperti apa gitu ya, ganti cartridge-nya gimana gitu. Terus bisa direpresentasikan di sana gitu ya. Terus yang berikutnya adalah biayanya rendah. Jadi intinya adalah bentuk dan fitur yang ada di di sebuah produk itu kan merepresentasikan biayanya ya nanti ya. Biayanya seperti apa, perawatannya gimana, peralatan produksinya seperti apa gitu. Terus komunikasi. Jadi desain industrial itu juga harus bisa mengkomunikasikan filosofi desain dan kualitas visual dan visi melalui kualitas visual produk tersebut gitu ya. Jadi benar-benar kadang-kadang desain industrial ini benar-benar dibuat secara niat gitu ya, benar-benar dibuat niat banget. Oke, ini adalah 5 tujuan penting ketika kita 5 goal tujuan dari desainer industrial itu sendiri seperti apa. Oke, lalu pertanyaannya gini. Oke, tadi emang ada goalnya nih, tujuannya gitu. Seorang desainer itu harus seperti ini. Terus sebagai seorang, misalnya kita nih produsen nih, kita membuat sesuatu. Atau lagi kita mengembangkan produk. Kenapa sih kita membuat atau membutuhkan desain industri gitu ya? Sebenarnya kenapa sih? Atau apa saja sih yang harus kita pertimbangkan ketika kita mau membuat atau mengembangkan desain industrial itu? Jadi ini ada 4 ya kira-kira yang ada di buku itu. Ada yang biaya pengembangan desain industrial. Jadi ketika kita mau mengembangkan sebuah desain industrial atau membuat itu, kita juga harus memperhatikan biayanya. Kita punya biaya berapa sih untuk pengembangan DI ini gitu kan. Terus setelah biayanya kita punya biaya berapa, kita juga harus tahu juga gitu loh. Pentingnya, seberapa penting sih DI ini untuk produk gitu ya, desain industrial ini. Terus yang berikutnya ada kebutuhan ekonomik dan kebutuhan estetika. Yang ekonomi itu ada kenyamanan, penggunaan, segala macam. Jadi, ini kalau bisa dicek. Oke, ini adalah contoh dari biaya pengembangan sebuah desain industri ya. Ini ada beberapa merek, ada beberapa bidang gitu ya. Ini automobile. Ini adalah percentage of product development budget spent on industrial design. Ini persentase total industrial design terhadap total budget pengembangan produknya ya. Jadi misalnya total pengembangan produk itu 100%. Nah, untuk otomobil itu dia sekitar mungkin 2-3% akhirnya totalnya nih. 1% malah dari total dari pengembangan produknya ya. Jadi kan desain industrial ini adalah salah satu bagian dari pengembangan produk ya. Ini belum refinement, belum prototyping ya. Jadi yang mungkin yang mahal malah pengembangan teknologi pada saat prototypingnya sebenarnya. Ini kan baru desain gambaran asli dari konsepnya. Tapi ya kita juga harus memperhitungkan gitu. Kira-kira
kira-kira beban atau biaya yang diperlukan apa yang dibutuhkan berapa. Nah, ini contohnya nih, misalnya otomobil itu sekitar 1% dari total pengembangan produknya, tapi 1%-nya itu ternyata $10.000 gitu. Dia mungkin secara persentase kecil, tapi secara jumlah ternyata besar. Karena otomobil itu kan dia banyak partnya ya, dan teknologinya juga lumayan cukup canggih. Ya misalnya pengembangan motor mobil listrik seperti itu, atau mobil hybrid listrik dan bensin misalnya, atau itu kan pengembangan teknologi dari mesinnya tersebut juga harus emang besar gitu ya. Nah ini jumbo jet lebih tinggi lagi. Nah ini $100.000 ke atas gitu kan. Karena dia harus memperhitungkan dari material pesawatnya, dari mesin jetnya, itu harus seperti apa biar biasa terbang dan aman. Misalnya dia mau jumbo jet itu kan berarti pesawat jumbo yang besar itu ya. Jadi bagaimana cara membuat sebuah benda yang besar bisa terbang tapi ringan gitu kan. Nah itu kan biaya untuk industrial desainnya atau pembuatan pengembangan produknya juga besar gitu ya. Medical instrument nih, medical handheld. Jadi medical instrument yang dipegang gitu ya. Dia 30% dari total pengembangan produk. Tapi ternyata nggak terlalu mahal. Secara ini cuma berapa nih? Paling $500. Handheld vacuum cleaner segala macam. Biasa komputer malah 10%, tapi lebih murah lagi. Medical instrument ternyata mungkin lebih mahal ya daripada komputer. Ternyata. Oke. Nah, ini adalah kan tadi biaya pengembangannya ya. Terus kita juga harus mengetahui seberapa penting DI itu atau di desain industrial ini dari produknya ya. Misalnya ketika produk-produk alat pemadam kebakaran gitu kan. Jadi kan kalau pemadam kebakaran kan sebenarnya nggak terlalu sering digunakan ya. Sehingga ya kebutuhan akan DI-nya pun lebih rendah dibandingkan dengan produk-produk yang membutuhkan visual atau user interface yang tinggi gitu. Misalnya seperti mobil tadi, harus sangat membutuhkan DI gitu kan. Karena ya tadi itu, jadi sebelum membuat estetikanya seperti apa, bentuknya gimana, nyaman apa tidak, itu kan direpresentasikan dari desain industrial ini gitu ya. Nah, sedangkan yang alat semprot kebakaran kan ya secara fungsional emang sudah tahu kan nyemprot gitu, tapi kan secara estetika dan ergonomi kan ya nggak usah bagus-bagus amat juga gitu kan. Ya asal bisa nyemprot aja gitu kan, secara fungsi harus berfungsi. Nah, ini adalah kebutuhan ergonomik gitu ya. Jadi kebutuhan ergonomi itu harus bisa menjawab ini. Misalnya kita membuat alat gitu ya, kita harus tahu, atau produk gitu ya, kita harus tahu seberapa penting sih kemudahan penggunaannya gitu. Kalau misalnya kemudahan penggunaannya nggak penting-penting amat ya udah dibuat sederhana aja gitu kan. Seberapa penting perawatannya, seberapa banyak interaksinya, terus kebaruan dari interaksi penggunanya, terus isu keamanannya seperti apa. Itu ya. Kalau estetika adalah kebutuhan bagaimana eh, apa namanya si produk tersebut membutuhkan estetika yang bagus gitu ya. Nah, jadi sebelum kita mengembangkan sebuah desain kita juga harus tahu ini dulu gitu. Kenapa sih kita membutuhkannya? Oke. Nah, ini adalah contoh dari desain industri, pengembangan desain industri ya. Jadi yang gambar yang besar ini adalah proses gambarnya menggunakan software, touchscreen gini, terus digambar, ini sketsa. Terus ini adalah contoh desain industri dari sebuah jok mobil ya, atau kursi ya, kursi mobil mungkin. Ini dibuat dengan ergonomis, bentuknya seperti ini, yang futuristik, seperti ini ya. Terus ini juga ada pengembangan desain industri sebuah handphone tapi dia bisa ada alat pengecasnya. Jadi handphonenya ditempatkan ada alatnya seperti itu, ada holdernya gini. Ini ada pengembangan sketsanya dan hasilnya seperti ini nanti. Gitu. Ini adalah beberapa contoh dari desain industri ya. Oke, proses desain industri 2 ini adalah langkah-langkah atau proses pengembangan desain industri. Jadi ini tuh serangkaian dari yang kemarin ya, mulai dari investigasi kebutuhan pelanggan yang pertama,
konseptualisasi atau pengembangan konsep, itu juga dijelaskan di chapter-chapter sebelumnya. Preliminary refinement ini adalah pengembangan model dari konsep yang sudah dibuat gitu kan. Jadi konsep yang dibuat kan dipilih kan. Jadi kan kalau konsep kan ada pembuatan, penyaringan, dan pemilihan konsep ya. Jadi pembuatan konsepnya seperti apa, konsepnya disaring, difilter, atau screening, setelah itu dipilih, di ranking segala macam. Nah, konsep yang menjanjikan atau yang benar-benar yang udah terpilih itu nanti dibuatkan modelnya gitu ya, dibuatkan perwarupanya. Jadi kalau di sini bisa menggunakan styrofoam untuk yang model halus, jadi dibuat perwarupanya dibuat dari styrofoam, atau kalau mobil itu dibuat dari clay atau tanah liat gitu ya, dibuat dari situ. Jadi benar-benar bisa dibentuk dengan tangan. Atau misalnya styrofoam itu dalam bentuk 3 dimensinya ya. Kalau misalnya dalam bentuk 2 dimensinya itu dalam bentuk sketsa. Nah, ke tahap keempat ini ada refinement lebih lanjut dan pemilihan konsep akhir ya. Jadi tadi kan beberapa konsep dibuatkan preliminary refinement-nya atau dibuatkan model halusnya, model halus namanya. Model empuk ya, terbuat dari styrofoam gitu. Nah, ini di refinement lebih lanjut lagi, misalnya terbuat dari clay, clay-nya dihalusin. Terus dari beberapa model tadi itu akhirnya dipilih konsep yang paling bagus gitu ya. Berdasarkan tim atau berdasarkan kemana ada cara-caranya ya pemilihan konsep. Terus setelah itu di-scan dan dibuatkan gambar tekniknya atau control drawing-nya ya. Kontrol model dan dari konsep akhirnya tersebut. Setelah itu kita sambil membuat ini juga kita selalu koordinasi dengan engineering dan manufakturnya, bagaimana cara menghasilkan desain yang baik ya. Jadi kalau manufakturnya bagaimana cara membuat alatnya, produknya, atau mungkin jadi sebuah produk kan terdiri dari beberapa part ya. Nah, partnya itu dibuat dengan cara seperti apa? Misalnya logamnya atau moncongnya itu dibuatnya gimana. Nah, ketika kita membuat gambar teknik ini atau membuat gambar control drawing ini, kita harus selalu berdiskusi dengan engineer dan teknik operator ya. Sehingga ketika benda tepat ini dibuat, dia diproduksi itu bisa diproduksi atau dibuat seperti itu. Kadang-kadang kan kalau misalnya desain industri kan yang mendesain itu kan desainer ya. Desainer itu belum tentu dia berasal dari teknik, sehingga dia mungkin secara hitung-hitungan atau secara pemilihan bahannya kurang bisa. Dia secara estetika saja, secara fungsi mungkin oke, tahu gitu ya. Mungkin dia berasal dari prodi desain produk mungkin ya, mungkin seperti itu. Dan hitung-hitungannya kan biasanya dari engineering sama operator pembuatan seperti itu. Ini ada prosesnya kira-kira. Langkah-langkahnya, oke. Nah, ini adalah proses pembuatan, contoh pembuatan dari pengembangan konsep. Ini konsepnya udah ada ya. Ini dibuat sketsanya dulu, sebuah jam tangan. Nah, ini jam tangannya bisa dipisah. Ini ada outer layer-nya, ada front case-nya. Ini Apple Watch. Jadi ini ternyata jam tangan Apple itu, tapi dia ada kayak case-nya. Jadi ini sebenarnya mirip kayak hard case handphone gitu ya mungkin ya. Jadi HP-nya sama, tapi secara look atau secara tampilan dia bisa lebih keren gitu, lebih maco lah istilahnya. Kalau misalnya dibuat yang lebih maco. Terus ini ada strapnya di cara ngikatnya strapnya seperti ini. Terus ada huruf Z-nya di sini. Jadi ini adalah pembuatan cover dari Apple Watch. Nah, ini tampilannya jadi seperti ini. Nah, ketika ini dilepas, Apple Watch-nya tinggal dipasangin di sini. Ini mungkin ada pengaitnya atau ada bautnya di sini. Dan ini rubber band ya. Kalau tadi kan ada yang Z ya. Ini kalau enggak ini enggak ada Z-nya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi ternyata ini langsung nyambung dengan dengan case-nya. Ini Apple Watch-nya di sini. Jadi ini adalah lebih ke soft case dari Apple Watch ya. Gitu. Jadi ini bisa diganti-ganti, bisa
bisa dicopot-copot, jadi tapi secara tampilan kan oke gitu ya, nggak monoton hasilnya dari Apple Watch-nya itu sendiri. Oke, ini ada beberapa video proses pembuatan desain industri ya, kita coba satu-satu. Oke. Oke, ini adalah apa namanya? Mind Seller Engineering Idea. Jadi ini adalah perusahaan prototyping ya sebenarnya ya mungkin. Ya, kita play aja. Jadi ini dimulai dari ada anak kecil datang ke workshopnya ini. Nah, one stop for all product development. Jadi dia merupakan pengembang. Jadi apa ya, developer untuk prototyping produk lah intinya gitu. Nah, ini ada anak kecil, dia pengen punya mainan seperti itu, kapal gitu kan. Jadi orang, ini orang ide, jadi dia yang punya idenya ya. Jadi kita mempunyai ide, terus kita minta tolong ke main apa tadi? Main seller ini untuk dibuatkan prototype dari apa namanya, dari produk yang kita punya gitu. Nah, jadi dia mentransformasikan ide ya menjadi sebuah yang bisa dikomersilkan. Nah, ini pertamanya di tahap redesign. Jadi dia karyawannya meminta anaknya untuk apa namanya membuat sebuah gambaran awal dulu. Jadi konsepnya mau gimana sih gitu kan, konsep awalnya gitu kan. Nah, setelah itu dia dari konsepnya awal itu dibuatlah konsep luas tadinya, terus studi konsepnya. Jadi dibuatkan konsepnya, dibuat seperti beberapa konsep di sini ada pesawat apa perahunya mau perahu dua perahu atau gimana. Nah, bentuk ininya seperti apa. Nah, setelah itu dibuat modelnya menggunakan nah ini keelektrikannya karena dia pengen membuat remote control ya ternyata dari perahu remote control. Di, dia di sana menyediakan banyak apa mau dibuat seperti apa bebas. Nah, kini dibuatkan contoh gambarnya. Ini adalah desain industrial desainnya sudah jadi. Jadi ini ada sayapnya seperti ini, terus ada kapalnya dua ya. Nah, setelah itu si orang ini, kliennya dia memilih desainnya, pengen desain seperti apa. Nah, ini sudah ada konsep apa hasil konsep pengembangan konsepnya sudah dipilih konsep yang mana. Nah, si anak ini pengen misalnya bisa digerak-gerakin misalnya si sayapnya atau apa namanya si layarnya gitu ya. Nah, setelah itu dibuatlah mechanical study atau studi mekanikalnya. Jadi bagaimana si perahu ini bisa bergerak. Jadi dibuatkan ini pengujiannya itu propellernya seperti apa. Jadi baling-balingnya. Terus di manufacturing coba. Nah, hasilnya seperti itu, dicat segala macam. Nah, ini juga remote controlnya dibuatkan juga. Dan sesuai tadi gambar dibuat max gitu ya. Nah, jadi si perusahaan ini dia adalah perusahaan yang jadi penyedia pengembangan dari ide gitu ya. Jadi kita punya ide, mereka buatin sampai ke tahapan produksinya atau ke gambar teknik tadi. Jadi kalau misalnya kita buat kita mana tadi? Nah, jadi dia tuh ya ini dari pertama dia menginvestasi kebutuhan pelanggan. Jadi dari awal pelanggannya pengennya seperti apa sih gitu kan. Si anak kecilnya pengen buat perahu yang ada sayapnya, tulisannya Max, warnanya kuning gitu kan. Setelah itu dibuat konsepnya mau seperti apa. Jadi layarnya mau bergerak kayak gimana sih. Terus perahunya
kan pertama si anak idenya kan cuma ada perahu aja gitu, tapi dia tidak menyebutkan kan perahunya ternyata dua disambungkan dengan papan, ada layarnya. Nah itu ditunjukkan di bagian konseptualisasi gitu kan. Terus tadi juga kan dibuat model-model atau 3D-nya segala macam, ada styrofoamnya, terus ada pengujiannya, pengembangan segala macam ya. Itu adalah beberapa langkah-langkah dalam proses pengembangan sebuah produk. Nah ini production. Nah, ini dipasang, kalau dipasangnya seperti ini, susah amat. Nah, akhirnya didapatkan perahu yang seperti itu. Ini adalah video pertama kita. Oke, sekarang kita nyoba yang ini. Ini adalah proses atau pengenalan industrial design, tapi dari Autodesk Design Academy ya. Oh, maaf iklan dulu. Nah ini adalah proses apa namanya pengembangan konsepnya, pengembangan desainnya. Ini adalah workshopnya. Nah ini juga apa namanya memperhitungkan faktor sosial dan faktor apa namanya kebutuhan juga, dan dia mengkomunikasikan dengan wide range people sehingga ya sehingga dia bisa menghasilkan produk yang oke gitu. Nah ini dalam apa namanya desainer, terus dibuat prototypingnya. Nah ini yang tadi saya bilang, jadi soft produknya terbuat dari styrofoam. Nah ini adalah proses pengembangan produknya ya. Jadi dia mencoba berbagai macam material. Dan ini desainnya nih, ini digodok lagi desainnya, 3D-nya. Ini beberapa sketsa tentang gambar. Oke, itu contoh aja. Berikutnya adalah industrial design process, tapi dari laut apa ya tadi? Laut design. Nah ini pembuatan ini prosesnya ya. Jadi pembuatan produknya itu benar-benar yang dari awal. Nah ini dia menggunakan sketsa dulu, setelah itu pengembangan konsep, terus digambar lagi menggunakan sketsa. Nah ini kenapa nanti kita akan banyak belajar ini ya, apa namanya bagaimana menggambar produk, menggambar sketsa, menggambar konsep dengan menggunakan freehand sketch ini. Ini beberapa konsepnya mau seperti apa. Setelah itu nah ini lagi diuji konsepnya. Dia kalau bergerak itu seperti apa. Setelah itu dibuat modelnya, dibentuk dengan apa namanya, ini styrofoam ya. Ini pakai styrofoam tadi model halusnya. Nah ini benar-benar dibuat modelnya. Tapi ini perwarupa ya. Perwarupa itu berarti dia belum berfungsi. Mungkin suatu saat apa namanya biomedis kita nanti punya workshop seperti itu ya. Asik juga kayaknya tuh. Ada 3D printingnya, ada proses pengembangan produknya. Nah ini beberapa produknya. Ada sendal jepit segala macam.
Oke, itu ada proses pengembangan produknya ya. Nah, di sini ada pengembangan mobil. Ini adalah industrial design dari sebuah mobil. Ini iklan dulu, mohon maaf. Nah, ini dari sketsa menjadi sebuah mobil beneran. Ini adalah proses desainnya. Jadi kita mulai dari desain dulu. Jadi pertama bener-bener di sketch, pengennya bentuknya seperti apa. Ini adalah proses pengembangan mobil Audi Spectra ya. Nah, ini pertama dibuat sketsanya dulu. Ini dia exterior designernya. Nah, biasanya ini tuh untuk mendesain sebuah ini sebelumnya dia harus tahu Quattro konsep Quattro Audi Sport Quattro konsep. Jadi harus tahu dulu apa ya namanya ya, karakterisasi desain atau bahasa desainnya dari merek tersebut gitu ya. Jadi biasanya itu dari ditentukan dari atau identitas desainnya dari perusahaan tersebut atau dari merek tersebut gitu. Jadi misalnya ini dia mobil sport nih, mobil sport dia bentuknya seperti itu, terus mobilnya velgnya palang 5 segala macam. Ini interior designernya. Quattro. Jadi nah ini dia lagi brainstorm atau dia lagi mengembangkan mobil, tapi dia basisnya adalah mobil lama ini. Jadi bagaimana caranya mau menunjukkan sejarah atau legacy dari Quattro yang zaman dulu ditunjukkan di mobil yang apa namanya lebih baru gitu ya. Jadi benar-benar yang Quattro itu udah lama 30 tahun. Nah, bagaimana caranya si mobil ini tuh benar-benar bisa diwujudkan kembali kejayaannya lah ya di mobil yang baru ini. Nah, makanya ada beberapa kesulitan di situ karena bahasa desainnya juga sudah agak berubah dan apa namanya secara engine kalau teknologi kan juga udah berbeda ya. Tapi tetap semuanya tetap dari desain awal seperti ini. Apa sketsa. Nah, yang atas adalah sketsa mobil lawas, yang bawahnya adalah sketsa mobil baru. Setelah itu dibuatkan 3D modelnya, dibuatkan Photoshop model apa namanya modelnya. Setelah itu dari 2D itu bagaimana mentransformasikannya ke dalam bentuk 3D yang secara full size gitu kan. Nah, makanya mereka membuat menggunakan clay atau tanah liat berdasarkan atau sculpture ya, patung gitu ya, patung mobil dengan menggunakan tanah liat berdasarkan gambar sketsa dan gambar model 3D-nya gitu kan. Nah, ini belakang ini sebenarnya dia mobil bohongan dia, mungkin nggak bisa jalan tapi dia benar-benar bentuknya secara bentuk udah sesuai. Nah, ini terbuat dari clay. Itu merupakan industrial plastisin. Nah, ini benar-benar terbuat dari clay. Patung ini patung mobil. Nah, kenapa sebenarnya jadi kalau Anda tahu ya, pembuatan mobil-mobil Jerman, mobil-mobil sport, mobil-mobil yang mahal itu banyaknya menggunakan clay ini karena dengan sentuhan tangan itu apa ya, bisa lebih gimana sih? Intinya tuh bisa lebih keren lah, karena di situ ada seni kan. Beda halnya dengan menggunakan software komputer saja gitu, tidak menggunakan clay ini. Karena di sini fine apa namanya pengaturan refinement-nya itu bisa lebih presisi lagi karena benar-benar dilihat mata menggunakan tangan, kehalusannya emang sudah presisi seperti itu. Benar-benar dibuat dengan tangan. Jadi benar-benar mobil itu menjadi sebuah karya seni di sana tuh. Jadi tidak hanya kalau di kita kan mungkin hanya menggunakan apa namanya menggunakan software aja 3D, software aplikasi software aja gitu ya.
Nah, kalau di sana itu benar-benar menggunakan clay. Setelah itu dari sini baru di scan 3D, dimasukkan ke komputer baruan. Karena ketika kita menggunakan aplikasi 3D saja, itu kadang-kadang ada beberapa hal yang kelewatan gitu kan. Dari segi bentuknya, dari segi estetikanya, dari segi kelengkungannya mungkin. Kayaknya ini sebenarnya lebih bagus kayak dilengkungin dikit ya kayak gitu. Jadi nggak bisa dibuat seperti itu gitu. Dan pembuatan dengan menggunakan tangan ini bisa lebih berekspresi gitu. Jadi bentuknya pun bisa lebih keren lagi dibandingkan dengan menggunakan software 3D. Makanya langkahnya biasanya seperti itu. Jadi pertamanya mungkin dari sketsa dari terus dibuatkan model gambar dari menggunakan Photoshop gitu ya. Bentuknya memang masih berbentuk isometrik, misalnya bentuknya memang kelihatan 3D tapi sebenarnya 2 dimensi. Setelah itu model 3D dari mobilnya itu dari scan-scanan dari clay-nya ini malah. Jadi bukan dari kita buat menggunakan software 3D gitu enggak, tapi biasanya dari ini. Rolls Royce itu malah bahkan semuanya nih menggunakan handmade malah. Nah, lihat kepresisiannya, kelengkungannya itu benar-benar diperhatikan sedemikian rupa biar terlihat estetikanya bagus. Ini menggunakan clay nih. Jadi benar-benar yang ada human touch di sana lah kalau kata mereka tuh ya, bahasa desainnya tuh ya. Jadi yang bikin bagus, yang bikin penting itu ada human touch, final human touch di sana. Dibuat sehalus mungkin. Nah, ini semuanya patung nih sebenarnya. Jadi dia bener bukan mobil beneran gitu. Nah, saya tuh dia kasih tanda gitu kan. Ini mungkin kurang miring, kurang apa. Disesuaikan lagi menggunakan tape ini. Makanya di sana kenapa mobil itu mahal dan secara estetik bagus ya, karena prosesnya emang bener-bener lama gitu dan yang bener-bener. Nah, setelah itu dibuat sebelah-sebelah ya, dari sebelahnya masih clay, sebelahnya mungkin udah dilapisi dengan yang apa namanya metalik gitu. Nah, ini hasil scan-scanannya ya, ini di-scan. Dimasukin ke komputer baruan. Nah, setelah itu dibuatkan, mereka juga ternyata punya mesin pencetak juga. Nah, ini proses pembuatan dashboardnya. Nah, dia bilang arsitekturnya dia very horizontal, jadi benar-benar yang futuristik dibuat seperti itu. Ini kadang-kadang setir asli ya, tapi ditempelin di mobil palsu. Nah, dia ini adalah konsep dari apa namanya setirnya. Dan dia apa namanya yaitu. Nah, ini dari speedometernya. Dibuat sedemikian rupa. Takometernya bisa misah gitu, ada banyak ya. Nah, ini proses pembuatan dari interior desainnya. Jadi benar-benar dia memperhitungkan teksturnya, terus jenis kain yang digunakan apa, benar-benar yang
ya digabungin antara satu dengan yang lainnya. Jadi emang mobil yang bikin mahal tuh ini sebenarnya mobilnya. Nah ini final check lagi, ini bener-bener yang lekukannya itu diperhatikan lagi. Ini didempul-dempul lagi. Nah ini dibuat lampu depannya yang menggunakan LED dan ya keren banget lah. Ini velgnya, ini joknya. Dan ternyata dia udah bisa ada mesinnya ya, udah bisa maju. Ini prototyping udah mobil jadi ya, prototipenya ya. Nah, ini hasil akhirnya jadi seperti ini. Oke, itu adalah beberapa contoh video industrial design ya, atau desain industrial. Bagaimana prosesnya, langkah-langkahnya dari pengembangan konsep, dari keinginan pelanggan ya, dari keinginan pelanggan, pengembangan konsep, hingga ke bentuk modelnya atau perwarupanya. Baik, untuk video kali ini mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.